talk about it. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah adegan wanita yang menjadi tokoh utama dalam film ini. Ia bernama lengkap Emma Corrigan. Dirinya merupakan seseorang yang bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan. Emma sedang mempresentasikan sebuah produk yang dimilikinya. Klien yang sedang bersama Emma merasa tidak tertarik dengan apa yang dikatakan olehnya. Dan rapat kali ini malah berakhir buruk, karena Emma tidak sengaja menyemprotkan produknya ke klien yang sedang ikut rapat dengan dirinya. Setelah rapat itu selesai, Emma menelpon temannya yang bernama Lizzie. Dan Emma mengatakan bahwa sekarang karirnya sudah sangat hancur. Dan kini Emma akan segera menaiki pesawat. Salah satu pramugari melihat Emma yang ketakutan atau parnok menaiki sebuah pesawat. Di dalam pesawat, pramugari tersebut menawari Emma untuk duduk di kelas 1. Emma pun sangat bahagia akan hal itu. Tak lama setelahnya, seorang pria duduk di sebelah Emma. Cheers! Ketika pesawat ingin lepas landing, Emma ditegur oleh pramugara untuk tidak mengangkat kakinya. Setelah beberapa saat kemudian, pesawat mengalami sebuah guncangan. Pesawat tersebut mengalami turbulensi. Kejadian tersebut membuat Emma sangat panik. Emma pun berteriak dan berpikir dirinya akan meninggal. Pria yang duduk di sampingnya berusaha untuk menenangkan Emma. Bukannya merasa tenang, malah itu membuat Emma semakin menjadi panik. Karena kepanikannya itu membuatnya berpikir bahwa ini adalah hari terakhir Emma untuk hidup. Ia pun tanpa sengaja membeberkan segala rahasianya kepada laki-laki asing yang duduk di sebelahnya itu. Pria tersebut hanya mendengarkan Emma dengan sembari tersenyum, bahkan tertawa mendengarkan semua cerita Emma. Bahkan sekarang pesawat sudah mendarat. Mendengar hal itu membuat Emma akhirnya berhenti untuk berbicara. Kemudian ia segera pergi meninggalkan pria itu. Setelah itu Emma pun bertemu dengan kekasihnya yang bernama Connor. Emma masih menangis akibat kejadian tadi, dan ia ingin meminta untuk segera pulang. Di keesokan harinya, Emma yang berada di kantor tempat ia bekerja, semua orang dihebohkan dengan berita bahwa pendiri dari perusahaan tempat mereka bekerja akan datang ke sana. Emma pun ditegur dengan masalah rapat kemarin yang telah dikacaukannya. Dan pendiri perusahaan yang bernama Jack akan segera datang, dan Emma tidak jadi dimarahi begitu lama. Dan pada akhirnya Jack pun datang ke sana. Dan ternyata Jack adalah orang pernah duduk di sebelah Emma ketika di pesawat. Emma yang mengetahui hal itu pun begitu sangat terkejut, yang berarti Jack telah mengetahui semua rahasia yang dibicarakan Emma di pesawat. Menyadari bahwa Emma juga berada di kantornya, Jack pun juga kaget mengetahuinya berada di sana. Jack kemudian mengajak Emma untuk berkenalan, dan ia juga berkenalan dengan semua orang yang ada di kantor tersebut. Emma kemudian menemui Jack di ruangannya. Emma meminta maaf tentang apa yang terjadi di pesawat kemarin dan meminta Jack untuk tidak memecatnya serta merahasiakan semua rahasia yang telah dikatakan Emma pada waktu itu. Jack pun menyetujui hal itu. Dan Jack juga meminta kepada Emma untuk tidak memberitahu kepada siapapun bahwa dirinya sedang berada di Chicago waktu itu. Mereka berdua sepakat untuk hal ini. Jack bertanya apakah Emma memang tidak pernah jatuh cinta. Seketika itu Emma pun pergi dari ruangannya Jack. Kemudian setelah dari sana, Emma bercerita kepada Lizzie bahwa perusahaan tempat mereka bekerja didirikan oleh dua orang, yaitu Jack dan Pete. Namun Jack lebih sering bekerja di belakang layar, sementara Pete lebih sering untuk menunjukkan dirinya kepada bawahannya. Dan sekarang Pete sudah tiada. Ketika waktu Pete meninggal, Jack sempat depresi dan semakin tidak ingin menampakkan dirinya di depan publik. Di keesokan harinya, Jack memperhatikan semua karyawannya bekerja. Ia sepertinya begitu tertarik dengan Emma. Ketika membicarakan soal buku, Jack bertanya tentang pendapat Emma. Padahal Jack sebenarnya tahu bahwa Emma tidak suka untuk membaca buku sama sekali. Ketika mengobrol, Casey, teman sekantor pria Emma, datang untuk mengajak Emma memeriksa sebuah angka bersama. Padahal itu hanyalah kode rahasia untuk membeli sebuah kopi bersama. Jack pun juga mengetahui rahasia itu, dan pada akhirnya mereka pun pergi untuk membeli kopi. Setelah selesai membeli kopi, Emma dan Casey menunggu lift terbuka. Namun ternyata Emma malah bertemu dengan Jack di sana. Bahkan Connor, kekasih Emma, juga masuk ke dalam lift. Emma pun merasa tidak nyaman. Jack pun kemudian meminta Emma untuk bergabung di dalam rapatnya hari ini. Connor yang sedang mempresentasikan mengenai perusahaan itu, di sana Connor terlihat sangat bodoh ketika ia begitu ribet menjelaskan presentasinya dengan selalu menggambar, dan hal itu membuat semua orang dalam rapat tersebut merasa bosan.
Salah satu karyawan perempuan di sana memperjelas masuk presentasi dari Connor. Dengan bahasanya yang begitu tinggi, membuat dirinya tampak sangat pintar di hadapan semua orang. Jack kemudian memintanya untuk menjelaskan dengan lebih sederhana. Setelah rapat usai, Jack pun melontarkan sebuah pertanyaan kepada Emma. Apakah Connor adalah jodohnya? Untuk menjawab hal itu sepertinya Emma ragu untuk memberikan penjelasan. Kemudian Connor pun bertemu dengan Emma di sebuah gudang. Mereka membicarakan tentang masalah hubungan asmara mereka yang tampak tidak berjalan dengan baik karena Emma merasa bahwa ia tidak menyukai Connor dan sepertinya hati Emma juga tidak merasakan apapun kepadanya. Mereka pun kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Setelah dari sana, Jack meminta kepada Emma untuk pergi ke ruangannya. Ia bertanya tentang pendapat Emma mengenai logo baru dari perusahaan tersebut. Tapi setelahnya, Jack tiba-tiba mengajak Emma untuk pergi makan malam. Seketika Emma pun menyetujui ajakan Jack. No. Please, I need to impress him. I can't think of anything else. Di malam harinya, Jack pun menjemput Emma di apartemennya. Sebelum pergi, mereka pun sedikit berbincang di sana. Setelah itu mereka pun pergi, mengajak Emma makan sembari melihat pemandangan kota. Jack di sini terlihat begitu sangat tertarik dengan Emma, yang selalu ceria dan sedikit polos. Jack juga sempat menceritakan Pete, sahabatnya yang telah meninggal. Pada akhirnya mereka pun saling berbagi cerita satu sama lain. I understand if you have to leave. No. Di keesokan harinya, Jack dan Emma pun kembali pergi untuk makan malam. Mereka berdua menjadi sangat dekat setiap harinya. Walaupun begitu, tetapi Emma merasa bahwa Jack tidak terlalu terbuka tentang dirinya kepada Emma. Di keesokan harinya, Lizzie bercerita bahwa ia mengikuti sebuah perkumpulan tari. Dan Emma juga ikut menceritakan tentang kekesalannya. Emma berpikir bahwa selama ini, dialah yang begitu terbuka tentang apapun kepada Jack. Sedangkan Jack tidak terlihat seperti itu. Di keesokan harinya, sahabat dari Jack yang sudah lama meninggal, dulu dirinya lebih sering tampil di layar televisi. Dan sekarang, Jack yang terbiasa bekerja di belakang layar, kini ia harus melakukan sebuah wawancara pertamanya di layar televisi. Dengan spontan Jack membicarakan tentang seseorang gadis yang ia suka. Siapa lagi kalau bukan Emma? Awalnya biasa-biasa saja. Permasalahan terjadi ketika Jack menyebutkan semua rahasia Emma kepada publik. Bahkan, teman sekantor Emma mendengar hal itu. Karena hal tersebut membuat Emma menjadi sangat malu dan menangis karena teman-teman sekantornya Emma mengejek perihal rahasia Emma yang disampaikan oleh Jack. Kejadian itu membuat Emma segera pulang dan menangis sembari menceritakan kekesalannya kepada Lizzie bahwa sekarang dirinya merasa sangat dipermalukan di depan semua orang. Sebagai teman yang baik, Lizzie meminta Emma untuk membalaskan dendamnya kepada Jack. Emma pun berpikir untuk menyetujui, tapi sekarang Emma bingung karena ia tidak memiliki rahasia apapun tentang Jack yang bisa diungkapkan. Kemudian Emma pun mengingat rahasia Jack, bahwa Jack pernah berkata kepadanya untuk tidak memberitahu semua orang bahwa Jack pernah berada di Chicago. Setelah dari sana, Casey berusaha untuk menguatkan Emma. Dan di tengah itu, tiba-tiba Jack datang menghampiri mereka. Jack pun meminta Casey untuk berbicara dengan Emma berdua. Casey yang mengerti hal itu pun ia memilih untuk pergi, membiarkan mereka berdua menyelesaikan permasalahan ini. Emma dan Jack pun membicarakan soal permasalahan mereka tersebut. Emma dengan sembari menangis berkata bahwa dirinya merasa sangat menyesal pernah memberitahu Jack tentang semua rahasianya. Sedangkan Emma tidak mengetahui rahasia apapun tentang Jack. Jack yang sebagai seorang pria, ia pun meminta maaf kepada Emma. Namun Emma hanya menghiraukan permintaan maafnya Jack. Ia memilih untuk pergi dari sana. Kemudian Emma pun mendapatkan sebuah pernyataan dari teman-teman sekantornya. Pada saat rapat, mereka mengatakan apapun yang dilakukan oleh Emma akan selalu diapresiasi karena mereka menganggap bahwa Emma sekarang sudah menjadi kekasih dari bos mereka. Teman sekantor Emma pun mencoba menguatkannya. Ia percaya semua yang dilakukan oleh Emma hasil karena usahanya selama ini. Di saat Emma yang akan menonton sebuah pertunjukan tari dari temannya, tiba-tiba di sana ada Jack yang mengikuti Emma. Jack kembali untuk menjelaskan semua tentang kepergiannya ke Chicago, yang ternyata selama ini Pete memiliki seorang anak angkat bernama Alice, dan Pete tidak ingin semua orang tahu tentang anaknya tersebut. Pete dan Jack selalu berusaha untuk menjauhkan Alice dari publik atau dari sorotan media. Dan maksud kepergian Jack ke Chicago waktu itu karena dirinya ingin mengambil hak asuh dari. Berakhir Emma menghampiri Lizzie dan mengucapkan selamat kepadanya atas pementasan pertama Lizzie yang sangat luar biasa menakjubkan. Sementara Jack mengambil sebuah tas yang ketinggalan, Emma kemudian memberitahu Lizzie bahwa Jack datang menghampirinya untuk memberitahu sebuah rahasia besarnya Jack. Dan Emma mengurungkan niatnya untuk tidak mengatakan rahasia besar Jack itu kepada siapapun.
Tapi dengan tiba-tiba, seorang wartawan datang menghampiri mereka. Wartawan tersebut bertanya kepada Jack, apakah benar bahwa Jack pernah berada di penerbangan ke Chicago. Jack kemudian kaget dengan pernyataan wartawan tersebut. Ia menyangka bahwa wartawan itu mengetahuinya dari Emma, karena hanya Emma lah satu-satunya orang yang mengetahui rahasianya itu. Dan sekarang Jack merasa sulit percaya lagi kepada Emma. Dan kemudian kembali terjadi kesalahpahaman di antara mereka, yang seketika membuat Jack marah. Ia pun meninggalkan Emma sendirian di sana dengan perasaan kekecewaan yang mendalam. Kejadian itu membuat mereka tidak saling menghubungi satu sama lain. Di keesokan harinya, Emma yang mengetahui Jack akan pergi ke Chicago kembali, Emma segera menyusulnya ke pesawat. Di sana, Emma berkata jujur untuk menjelaskan semua kesalahpahaman ini. Emma berkata bahwa dirinya tidak pernah memberitahu siapapun, dan juga ia tidak pernah memanggil wartawan pada saat kejadian malam itu. Namun semua penjelasan Emma, Jack tidak menghiraukannya. Melihat Jack yang tidak peduli, Emma pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Emma mengatakan dengan perasaan tulusnya bahwa ketika dirinya bersama Jack, seakan-akan ia bisa merasakan sebuah perasaan cinta yang sesungguhnya. Memikirkan hal itu, Jack pun tiba-tiba mencoba menghampiri Emma yang duduk di sana. Dan Jack kembali menceritakan tentang dirinya kepada Emma, segala rahasia kecil dan segala ketakutan yang disembunyikannya selama ini. Jack juga mengatakan bahwa ketika pertama kali bertemu dengan Emma di pesawat waktu itu, seakan-akan hidupnya berubah karena ia jatuh cinta kepada Emma. Dan Jack sebenarnya juga takut naik pesawat pada waktu itu. Namun hal tersebut teralihkan dan terlupakan ketika ia mendengar cerita-cerita dari Emma dan tingkah konyol Emma pada waktu itu.